Jadi dari buku ini kamu terjemahkan dulu, sudah diterjemahkan, disusun kemudian seperti ini. Nah, sudah disusun, barulah susunannya diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris yang berdasarkan yang ada di buku. Jadi intinya ini adalah sebuah kata-kata, kalimat-kalimat acak dalam sebuah recount text, ya. Jadi kalimat ini nanti akan kamu susun menjadi sebuah kalimat-kalimat yang berisi kalimat-kalimat pada recount text yang baik, seperti itu. Hai students, tugas kali ini adalah bagaimana menyusun kalimat acak berbentuk simple past tense menjadi sebuah recount text yang baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome to Sir Arno Chat. Please don't forget to subscribe. Oke guys, kita mulai ya. Di sini pada halaman 191 ada masih teks berbentuk recount, tetapi dia ada berapa part. Ini partnya ini masih kosong. Part itu artinya bagian-bagian. Jadi bagian-bagian ini terdiri dari masing-masing terdiri dari 4 kalimat. Di sini ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Nah, yang harus kamu lakukan adalah ini, mencocokkan kalimat ini ya. Dalam satu bagiannya kamu harus mencocokkan kalimat-kalimatnya berdasarkan dengan urutan kejadiannya. Misalnya di sini bagaimana cara mencocokkannya? Kamu harus menerjemahkannya dulu. Nah, terserah mau menerjemahkannya dari mana gitu kan. Yang penting masing-masing part bagian ini diterjemahkan dulu. Ya, karena ini bagiannya adalah bagian daripada associating. Ini namanya associating atau mengasosiasikan. Nah, dari sini sudah terdapatkan bahwa ada sudah terjemahkan dan hasilnya ini. Nah, di sini tiba-tiba di pipiku terasa sangat panas. Kalau yang ini kan suddenly I felt my heart in my cheek, ya kan? Tiba-tiba pipiku terasa panas. I forgot that I was holding a hot spatula. Saya lupa bahwa saya memegang spatula yang panas. Spatula itu maksudnya seperti nampan itu ya. Kemudian, but thanks God my sister was on home. Ya, tapi syukurlah saudara perempuan saya tidak terluka. Kemudian, the hot spatula was on my cheek. Nah, the hot spatula is on my cheek. Nah, spatula panas ada di pipiku. Nah, di situ. Tanpa pikir panjang saya menangkapnya. Sini kan, without thinking I caught her. Suddenly. Nah, ini adalah sebuah terjemahan yang tidak teratur, maksudnya belum beraturan. Saya diminta adalah untuk mencocokkannya dulu gitu kan. Jadi untuk mencocokkannya yang mana gitu. Jadi mencocokkannya mana sih yang benar berdasarkan orientation dulu, karena sebuah text recount kan harus ada orientation. Ya. Nah, orientationnya kira-kira yang mana? Apa orientationnya? Orientationnya bagian yang ini. Orientation adalah pengenalan tempat, dan kejadian. Di sini kan, kayaknya di sini. Saya sedang membantu ibu saya di dapur. Itu orientation yang pertama. Saya sedang membantu ibu saya di dapur. Ini bagian yang pertama, saya sedang membantu ibu saya di dapur. Kita lihat sini ya.
Oke, saya sedang membantu ibu saya di dapur. Kemudian apa lagi kira-kira? Berarti ini part 1, ini bagian 1. Jadi bagian 1 yang ini berarti ya. Nah, I was helping my mom in the kitchen. Nah ini, saya sedang membantu ibu saya di dapur. Yang kedua adalah, mana kira-kira yang cocok? Kami membuat nasi goreng untuk sarapan. Kami membuat nasi goreng untuk sarapan. Kira-kira seperti itu ya? Benar atau tidak? Kita lihat. Apakah saya sedang membantu ibu saya di dapur duluan? Ternyata tidak. Karena inilah bagaimana, diperkenalkan dulu, inilah bagaimana saya mendapatkan bekas luka di wajah. Sini. Oke. Terus apalagi? Kita lihat di sini. Mau yang mana dulu? Saya sedang membantu ibu saya di dapur atau ketika saya di kelas 3 saya mengalami sedikit kecelakaan? Berarti lebih tepatnya ini ya. Ketika saya berada di kelas 3. Nah, saya mengalami sedikit kecelakaan. Jadi terjemahannya adalah ini, ya kan? This is how I got the scare on my face. When I was in grade 3, I had a little accident. I was helping my mom in the kitchen. Kemudian di sini ada we were making fried rice for breakfast. Kami membuat nasi goreng untuk sarapan. Ini adalah part 1-nya. Nah, di sini adalah part 1-nya. Coba deh, sini part 1. Part 1 bagian pertama. Kemudian kita buat yang bagian kedua, yaitu adalah part 2. Nah, part 2-nya yang mana ini? Kita cek dulu. Ya, ini part 2-nya. Ini adalah part 2. Nah, part 2 mau ngambil yang mana? Yang ini ataukah yang ini? Sebelumnya kan yang ini kan terjemahkan dulu nih, ya. Berarti ini sudah kelar nih. Nah, berarti yang ini part 2 atau yang ini. Nah, jadi yang ini udah termasuk, ini udah part 1. Yang ini part 2. Part 2-nya yang mana? Sini kita lihat. Part 2-nya sepertinya yang ini. Suddenly I saw my little sister Vika when was then 2.5 years old. Coba kita lihat. Tiba-tiba saya melihat adik perempuan saya Vika yang saat itu berusia 2 dan 2,5 tahun ya, maksudnya gitu ya. 2 tahun dan setengah tahun, maksudnya 2,5 tahun. Kemudian dia hampir menabrak kepalanya di wajah sini. Nah, dia hampir menabrak kepalanya di wajah. Terus apa lagi? Dia berlari kencang dulu ya sebenarnya. Ya, dia berlari kencang ke saya. Nah, dia berlari kencang ke saya. Dia hampir menabrak kepalanya di wajah. Kemudian tanpa berpikir panjang, saya menangkapnya. Nah. Kemudian adalah di bagian ketiganya. Itu kan eventnya. Ini kan event nih. Ini event. Ini event nih. Ini event 1. Nah, ini event 2-nya, event 1, event 2-nya. Kemudian di sini bagian ketiganya adalah pasti yang di sini. Nah, bawah adalah si penulis ini lupa rupanya. Saya lupa bahwa saya sedang memegang spatula yang panas. Kemudian
tiba-tiba pipiku terasa sangat panas, itu atau yang mana? Nah, kita lihat. Saya lupa bahwa saya sedang memegang spatula yang panas. Kemudian tiba-tiba pipiku terasa panas di sini. Oke. Terus mana lagi nih urutannya? Spatula panas itu ada di pipiku. Tapi syukurlah saudara perempuan saya tidak terluka. Nah, seperti ini. Nah, inilah urutannya. Jadi urutannya sudah versi bahasa Indonesia. Nah, sekarang tugas kamu adalah membuatnya versi bahasa Inggris. Jadi buat versi bahasa Inggrisnya seperti apa? Jadi buat versi bahasa Inggrisnya di sini kita lihat, sesuaikan dengan yang ada di teks ini. Berarti di sini this is how I got a square on my face. Ini ya. Berarti ini kan. Inilah bagaimana saya mendapatkan on my face. Kemudian ketika saya di kelas 3 saya mengalami sedikit kecelakaan. When I was in Ruti, I got an accident. Terus apa lagi? Nah, kemudian apa lagi di sini? Kemudian saya sedang membantu ibu saya di dapur. Mana dia yang ada teks ini? Berarti I was helping my mom in the kitchen. Ya, sini. Oke. Terus kami membuat nasi goreng untuk sarapan. We were making fried rice for breakfast. Ini. Oke. Nah, ini dibesarin aja biar enak ya. Iya. Nah, inilah urutannya. Terus apa lagi? Tiba-tiba saya melihat adik perempuan saya, Vika, saat itu berusia 2,5 tahun. Suddenly, sini kan? I saw my little sister to have a years old. Masukkan di sini. Oke, kemudian dia berlari kencang ke saya. She was running fast to me. Oke. Running fast to me. Sini. Oke. Apalagi? Kemudian she almost hit her frying pan. Ya, hampir terkena kepalanya, hampir menabrak wajan. Tanpa pikir panjang, saya menangkapnya. Without thinking, I got her. Nah. Oke. Terus di sini saya lupa bahwa saya memegang spatula yang panas. Nah, berarti I forgot that I was holding a spatula. Oke. Terus tiba-tiba pipiku terasa panas. Suddenly I felt very hot on my cheek. Ini. Terus
Mana lagi nih? Spatula panas ada di pipiku. The hot spatula was on my cheek. Sini. Yang terakhir adalah but thanks God, syukurlah my sister was unharmed. Nah, oke. Jadi inilah urutannya, ya. Jadi inilah urutannya. Jadi urutannya ini. Jadi disusun dulu. Jadi tugas kalian adalah menyusunnya, guys. Jadi kamu menyusun itu. Kalau sudah disusun, diterjemahkan dulu. Sudah diterjemahkan, kemudian nanti disusun mana kira-kira yang pas. Kemudian kalau sudah pas, baru kamu susun berdasarkan part-partnya. Jadi yang nanti kalau nanti ada setelah ini ada tugas ya. Setelah ini ada tugas, nanti kamu mengumpulkannya versi bahasa Inggrisnya aja. Ya, ini. Jadi ini saya informasikan tentang caranya pada saat kamu mengerjakannya. Jadi dari buku ini kamu terjemahkan dulu. Sudah diterjemahkan, disusun kemudian seperti ini. Nah, sudah disusun, barulah susunannya diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris yang berdasarkan yang ada di buku. Jadi intinya ini adalah sebuah kata-kata, kalimat-kalimat acak dalam sebuah recount text, ya. Jadi kalimat ini nanti akan kamu susun menjadi sebuah kalimat-kalimat yang berisi kalimat-kalimat pada recount text yang baik, seperti itu. Jadi inilah caranya, ya. Nah, tugas kamu yang mana? Tugas kamu ada yang ini. Masih mengasosiasikan atau associating. Di sini ada partnya, halaman 193. Tugas Anda halaman 193. Nanti saya minta tolong kamu terjemahkan dulu per kalimat-kalimatnya. Kalau sudah pas disusun seperti ini, sudah disusun seperti ini, baru nanti kamu membuatnya, menyusunnya kembali berdasarkan menjadi sebuah kalimat yang berisi teks recount yang baik, seperti itu. Jadi tugas Anda adalah kamu terjemahkan dulu caranya, ya. Jadi hasil yang dikumpul seperti apa? Hasil yang dikumpul cukup ininya aja, ya. Hasil bahasa Inggrisnya aja. Jadi tugas Anda adalah ada di halaman 193. Sir, harus pakai komputer? Tidak harus pakai komputer. Bisa kamu pakai kertas 1 lembar, boleh. Kemudian kamu foto atau di buku latihan kamu foto aja. Kalau sudah selesai, hasil dalam bentuk bahasa Inggrisnya seperti ini, ya. Hasil dalam bentuk bahasa Inggrisnya seperti ini. Nah, seperti ini hasil dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Silakan kamu foto aja. Seperti itu, kamu foto aja. Sudah kamu foto, ya. Nanti kalau sudah kamu foto, kirimkan ke link yang saya berikan nanti di bawah. Ya, itu aja ya. Oke guys, ya, ini itu aja. See ya.